We really thank you for your faithfulness. We really thank you for your grace. And we really thank you for your love, Lord Jesus. Bapak, terima kasih bahwa pada saat ini Tuhan, kami boleh menyadari bahwa penyertaan-Mu tidak pernah sedetik pun lepas Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai dengan saat ini Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bapak, kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang setia, yang mengasihi kami terlebih dahulu lebih Tuhan. Dalam segala kesesatan Tuhan, Engkau menjadi harapan kami Tuhan. Engkau menjadi penolong yang setia, dan Engkau satu-satunya harapan kami. Dalam lemah
imanmu hanya kepadaku. Ku percaya semua rancanganmu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kau yang menopangku, Kau katakan dengan imanmu dengan sepenuh hati. Ku percaya semua rancanganmu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kau kan menopangku, Kau harapan kami, Kau Kita beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita yang luar biasa. Praise the Lord. Dan kita juga beri tepuk tangan untuk tim worship kita yang begitu luar biasa, masih menghantarkan hati kita untuk terus dekat dengan Tuhan. Hai friends, welcome to the feast, the happiest and the safest place on earth. Ya, meskipun saat ini kita sedang berada dalam sebuah kerumunan, tapi nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena Tuhan kita ada di sini untuk menyelamatkan kita dan menjaga kita. Amin. Teman-teman, saya yakin akhir-akhir ini ada satu nama yang selalu terngiang-ngiang di kepala kita, dan nama itu adalah Corona. Membuat kita terlalu takut, terlalu khawatir, akhirnya kita lupa dengan satu nama yang lebih besar dari itu semua. Satu nama yang pasti bisa menyelamatkan kita semua dan pasti bisa melawan Corona. Dan dia adalah, sebetulnya nama ini juga terngiang-ngiang di kita, tapi kita suka lupa. Namanya COVID, Christ over virus infection and death. That is our God, Jesus Christ. Amin. Jangan takut, jangan khawatir. COVID-nya ada di sini kok. Ko David, selamat datang. Ya, teman-teman, feast kita malam hari ini akan menjadi feast yang sangat-sangat spesial sekali. Karena apa? Malam hari ini kita akan sama-sama merayakan ulang tahun LOJF Indonesia yang ke-9. LOJF ini merupakan salah satu hal yang sangat berarti dalam hidup saya. Karena apa? Karena Tuhan sudah merubah hidup saya melalui komunitas ini. Dan saya yakin, percaya komunitas ini akan dipakai Tuhan terus untuk merubah hidup orang lebih banyak lagi di luar sana. Ya, bukan sebuah kebetulan teman-teman. Buat teman-teman yang sudah bergabung di LOJF, Tuhan tidak akan hanya mengubah hidup Anda, tapi Tuhan sudah menetapkan bahwa Anda akan menjadi alatnya Tuhan untuk merubah hidup orang banyak. Tapi saya juga pengen tahu, apakah ada orang yang baru pertama kali datang malam hari ini ke feast? Bisa angkat tangannya? Apakah dia berani datang ke feast malam hari ini? Oh, ternyata belum ada. Gak apa-apa, kita doakan aja. Mungkin tadi udah mau masuk terus nggak jadi, karena ada anak Tuhan di sini ya. Malah takut ya. Jangan ya. Kita harus terbuka kita. Mungkin malam ini memang eksklusif ya. Judulnya ulang tahunnya hanya dinikmati oleh member-member LOJF. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap terbuka untuk mereka semua supaya kita bisa memberkati jadi terang, lebih terang lagi, lebih memberkati lagi, lebih banyak lagi orang di luar sana. Amin. Tadi soal feast, sekarang soal tema. Ya, teman-teman, kita masih berada di masa Prapaskah dan selama masa Prapaskah ini kita akan punya sebuah tema besar yang keren banget. Judulnya Last Words of Jesus.
ya. Dan di top yang pertama minggu lalu kita sudah membahasnya, judulnya adalah Why Have You Forsaken Me? Dan minggu ini kita akan masuk ke top yang kedua, kita akan masuk ke tema yang baru. Tapi sebelumnya saya mau kasih tebak-tebakan dulu. Pasti bisa jawab, karena teman-teman LJF ini kan gaul-gaul ya, pertanyaannya gampang. Pada tahu Eminem kan? Ya, Eminem rapper kan ya? Ya tahu ya, ini diem tahu apa enggak sih? Ya tahu ya, oke. Eminem rapper ya. Eminem itu kalau lagi haus jadi apa? Pinter! Eminem kalau haus jadi Eminem. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Soalnya setiap kali saya kasih tebak-tebakan selalu gini. Kali ini pada bisa jawab semua. Selalu lihat IG ya, nggak ada yang pantang IG. Oke, malam hari ini tema kita berhubungan dengan haus. Judulnya adalah I Thirst. Mari kita katakan bersama-sama sekali lagi, I Thirst. Dan sebelum kita masuk ke tema kita lebih dalam lagi, mari kita doakan doa favorit kita. Doa favorit kita ini udah sering kita doakan setiap Sabtu, setiap kali feast teman-teman. Tapi mungkin udah jadi kebiasaan, udah jadi hafalan buat teman-teman, dan mungkin kita sudah mulai kehilangan maknanya. Dan sedangkan doa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah doa yang bukan karena kata-katanya yang indah, tapi doa yang diucapkan dengan hati yang indah. Yuk, malam hari ini kita doakan doa favorit kita ini dengan hati yang lebih percaya dan yakin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita angkat tinggi-tinggi tangan kita. Today, I receive all God's love for me. Today I open myself to the abundant, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracle. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Yang pertama, teman-teman pernah nggak merasa haus banget, terus tiba-tiba teringat dengan minuman favorit? Wes, Mr. Boba-boba. Ya, tiba-tiba pengen banget, dan kita mengusahakan segala cara, kita pokoknya mengejarnya dengan gila-gilaan, dan akhirnya kita menghadirkannya di hadapan kita, dan kita meminumnya saat itu, dan rasanya wah enak banget, segar banget, puas, tapi hanya saat itu aja. Dan kayaknya setelah minum, mungkin karena terlalu manis atau terlalu enak, itu kayak masih haus. Pernah ya kayak gitu ya? Terus ujung-ujungnya apa? Kita minum air putih, baru hilang deh haus. Pernah ya kayak gitu ya? Itu kondisi haus yang pertama. Kondisi haus yang kedua kayak gini. Pas lagi haus-hausnya, tiba-tiba ada postingan temen, gila ada minuman baru nih. Atau ngeliat TV, wah ada iklan. Tadinya biasanya produk ini iklan mie, tapi ini kok iklan minuman. Wah baru nih, perlu dicoba nih minuman ini. Dan kita mengusahakan segala cara, gimana caranya menghadirkan minuman itu di hadapan kita, dan akhirnya kita minum minuman itu. Wow, biasa aja rasanya. Pernah ya kayak gitu ya? Pernah ya? Saking karena kita menjadi budak haus, bukan budak cinta, budak haus. Saking hausnya apapun dilakukan demi mengejar sebuah minuman. Teman-teman, dua kondisi haus ini bukan hanya terjadi ketika kita haus akan minuman, tapi seringkali juga terjadi ketika kita haus ingin memiliki begitu banyak hal dalam hidup kita. Kita haus ingin mencapai begitu banyak hal dalam hidup kita. Dan ketika kita mencapainya, dan ketika kita sudah memilikinya, itu kayak ada perasaan kurang, perasaan haus lagi. Saya juga pernah mengalaminya teman-teman. Ketika saya pertama awal-awal membangun rumah tangga, itu yang ada di kepala saya pokoknya waktu itu. Pokoknya saya harus mengejar karir. Karena dengan mengejar karir, saya akan meningkatkan income saya. Dengan meningkatkan income saya pasti akan bisa mewujudkan impian-impian saya. Dan ketika saya mewujudkan impian-impian saya, itu artinya saya bisa menyenangkan anak dan istri saya. Pokoknya itu yang ada di kepala saya. Dan saya langsung mengusahakannya, saya mengejar semuanya itu dengan kekuatan saya sendiri. Ya kadang-kadang pakai kekuatan Tuhan. Sedikit sih pakai kekuatan Tuhan.
Dan apa yang terjadi teman-teman ketika saya mencapai itu semua? Ketika saya mulai mencapai beberapa impian saya, ketika saya mulai memiliki beberapa hal yang saya inginkan, ketika saya mencapainya, itu kayak masih kok nggak puas ya? Kok masih ada yang kurang? Kayak masih ada yang kosong di sini. Yang saya nggak tahu itu harus bagaimana saya mengisinya. Akhirnya saya teringat dengan minuman favorit saya. Saya teringat dengan hal-hal yang bisa menyenangkan saya. Akhirnya saya pikir, oh kayaknya saya harus beli barang-barang baru, saya harus ganti mobil, saya harus jalan-jalan dengan teman-teman dan lain sebagainya. Saya kejar lagi itu semua, dan ketika saya kejar, ketika saya mencapainya, tetap teman-teman ada sesuatu yang kayak masih kurang, kayak masih ada yang kosong di sini, yang saya nggak tahu itu harus diisi dengan apa. Akhirnya saya juga pernah menemukan kondisi haus yang kedua dalam hidup saya. Ketika saya lagi bete, lagi kesel, kayak ngerasa hampa, kurang, nggak puas dan lain sebagainya, saya langsung tiba-tiba itu ada banyak iklan datang dalam hidup saya. Kalau Anda ingin senang, Anda ingin happy, bacalah buku ini. Kalau Anda ingin sukses, ikutilah seminar ini. Saya baca buku ini, baca buku itu, ikut seminar ini, ikut seminar itu. Saya coba semua, senang memang saat itu teman. Saat itu saya semangat, saat itu termotivasi. Tapi nggak lama, biasanya down lagi, kurang lagi, haus lagi, kosong lagi. Kayak masih ada ruang yang kosong di dalam diri saya yang saya nggak tahu bagaimana caranya saya bisa memenuhinya. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami sesuatu keterpurukan yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Saat itu saya udah benar-benar kering, kosong, kering, kerontang, kosong. Saya nggak tahu, nggak bisa menggambarkan apa-apa, dan hanya di kepala saya hanya saat itu pokoknya saya mau bersandar kepada Tuhan, saya mau kembali kepada Tuhan. Ya udah Tuhan, aku menyerah padamu, aku mau kembali lagi kepada jalan-Mu. Dan puji Tuhan, Tuhan mendengarkan jawaban saya. Akhirnya ketika saya kembali kepada Tuhan, ketika saya kembali berada di dalam Tuhan, saya merasa atau saya tersadarkan bahwa ketika saya memiliki banyak hal, bukan itu yang membuat saya memiliki kebahagiaan sejati. Tetapi ketika saya memiliki Yesus, saya bisa merasakan kebahagiaan sejati yang luar biasa dalam hidup saya. Dan saya jadi teringat kondisi haus yang tadi. Ujung-ujungnya, mau minuman seenak apapun, ujung-ujungnya kita minum air putih untuk menghilangkan haus kita. Apapun yang sudah saya lakukan dalam hidup saya, ujung-ujungnya saya harus kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah air putih yang murni itu. Kalau saat ini teman-teman merasa kering, kerontang, haus, masih merasa kosong, nggak puas, teman-teman bisa bawa pulang firman ini. Berikutnya, ya. On the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, "Let anyone who is thirsty come to me and drink." Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang haus, datanglah padaku dan minum. Mari teman-teman kita kembali datang kepada Tuhan Yesus, karena Dialah satu-satunya air, sumber air kehidupan yang mampu memuaskan dahaga kita semua. Amin. Beri kemuliaan Tuhan kita. Pas banget dengan bacaan di misa tadi ya, tentang air minum juga. Dan yang pasti teman-teman, sesaat lagi teman-teman akan lebih terpuaskan lagi. Karena apa? Karena kita akan membahas firman Tuhan lebih banyak lagi, lebih dalam lagi bersama brother kita yang terkasih, Brother David. Tapi sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengizinkan kami untuk boleh merasa haus. Dan terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau telah mengingatkan kami bahwa hanya datang kepadamu lah kami akan terpuaskan dahaganya. Dan kami mohon ampun ya Bapak, kalau selama ini kami masih sering kali mementingkan hal-hal duniawi, karena kami merasa hal-hal itulah yang bisa memuaskan dahaga kami. Tapi mulai malam hari ini ya Bapak, kami ingin percaya bahwa hanya Engkau lah yang mampu menyegarkan dan menyejukkan hati kami. Tuhan, buatlah kami untuk terus haus akan Engkau, untuk terus haus akan kebenaran firman-Mu, untuk terus haus akan hadirat-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, karena Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita angkat sekali lagi tangan kita dan kita nyatakan iman kita.
Robert dan kita kasih Brother David. Thank you Brother James. Boleh tepuk tangan untuk James yang sudah membuka firman Tuhan pada malam hari ini. Silakan duduk teman-teman, katakan kiri kananmu, Tuhan akan berbicara kepada kau malam hari ini. Saya tahu banyak yang iri begitu lihat foto ini. Boleh minta monitornya lebih keras lagi, nggak kedengaran? Ini adalah postingan saya di IG pada waktu itu, dan bukan hal yang mengejutkan bahwa ada sekitar 300 sampai 400 orang yang likes postingan ini. Ada begitu banyak wanita yang haus akan siwon. Karena bukan saya cari like atau apapun, tapi ketika posting firman Tuhan itu sedikit kurang menarik. Kita lebih suka boba, lebih suka minuman-minuman yang manis-manis seperti siwon daripada air hidup itu sendiri. Enggak, saya bercanda. Saya yakin pasti banyak yang melihat dan benar-benar mencari firman Tuhan, tapi memang godaan dunia itu lebih menarik saudara daripada kebenaran firman Tuhan. Oke, kita akan masuk kembali meneruskan apa yang James tadi bilang, bahwa hari ini sebenarnya tanggal 12 kemarin kita tepat merayakan 9 tahun dari komunitas Light of Jesus Family. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita? Ya, bukan 9 tahun yang mudah mengikut Tuhan itu dikatakan kita harus menyangkal diri, kita harus memikul salib dan mengikut Dia. Nah, kita dikatakan mengikut Dia, berarti kita mengikuti apapun yang Dia sudah lakukan. Termasuk adalah kita harus menderita bersama dengan Tuhan. Berapa banyak di antara kita cuma ikut Tuhan kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita butuhkan. Tapi begitu kita berbicara mengenai bahwa kita harus melakukan kehendak Bapa, kita mulai pilih-pilih mana yang kita mau lakukan. Kalau kita membaca bacaan tadi, dikatakan ini adalah situasi di mana ketika Yesus itu berada di kayu salib. Dan Dia katakan pada waktu itu, aku haus. Ada 3 pesan yang ingin saya sampaikan pada hari ini saudara. Yang pertama adalah Jesus is the living water. Yesus itu adalah air yang hidup. Nah, saya nggak janjian sama Romo Aan. Memang itu adalah bacaan gereja. Saya nggak lihat sama sekali bacaan apa yang menjadi bacaan gereja untuk minggu ini. Dan saya percaya kalau sesuatu hal itu disampaikan sampai berkali-kali, mungkin ini adalah pesan yang sangat penting untuk kita boleh lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Ini peristiwa adalah ketika Yesus berjumpa dengan wanita Samaria. Tadi Romo Aan juga sudah jelaskan panjang lebar. Yohanes 4 ayat 6-7 dikatakan, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Romo tadi sudah membahas bahwa ini sesungguhnya bukan sesuatu yang biasa. Karena orang Yahudi itu sangat mengambil jarak dengan orang Samaria. Karena orang Samaria itu dianggap adalah orang yang berdosa, orang yang tidak hidup dalam hukum Taurat. Jadi mereka selalu, itulah kenapa wanita Samaria keluarnya itu siang, di mana tidak ada orang lagi yang datang ke sumur tersebut. Nah, saya lanjutkan, saya langsung loncat ke ayat yang 10-11. Dikatakan Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum,
niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Bukankah benar, saudara, kadang-kadang kita meragukan bahwa Tuhan itu yang terpenting atau terutama dalam kehidupan kita? Kelihatan dari prioritas-prioritas yang kita ambil dalam hidup kita. Kalau boleh jujur, dalam sepanjang hidup kita merefleksikan kehidupan kita, berapa banyak momen di mana saudara dan saya itu benar-benar mengandalkan Tuhan. Seringkali kita menjalani kehidupan ini, kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, kepintaran kita sendiri, atau koneksi kita, kehebatan kita, kekayaan kita, itu yang kita andalkan. Nah, justru momen-momen seperti inilah ketika benar-benar virus corona ini itu gak ada batasan antara orang yang kaya, super kaya, pada orang yang biasa-biasa aja. Bahkan ada wakil presiden yang kena istrinya. Artis Tom Hanks, kalau saudara baca, kena corona. Saudara mau andalkan apa lagi? Sekarang saya lihat di media-media juga orang-orang Kristen terutama keluar tuh Mazmur 91. Wah, tiba-tiba yang gak pernah rohani, yang gak pernah ngandalin Tuhan, akhirnya apa? Gak bisa apa-apa. Siapa yang bisa menjamin bahwa sekalipun saudara punya berliter-liter hand sanitizer, berbox-box saudara beli, makanya susah sekarang carinya masker. Siapa yang bisa menjamin bahwa saudara tidak akan kena virus itu? Gak ada. Ya, kita berusaha melindungi diri kita. Betul, kita berjaga-jaga, kita waspada, tapi gak ada yang bisa jamin kita lolos dari hal tersebut. Tapi inilah justru ketika kita itu terbatas, ketika kita manusia itu tersudut, ketika kita manusia benar-benar udah gua gak bisa apa-apa, baru kita ingat bahwa Tuhan itu mampu. Amin. Itulah kenapa wanita Samaria mengatakan Tuhan gak punya timba. Ini sumur amat dalam, gak mungkin. Dari mana? Kita menganggap masa doa itu bisa menjauhkan kita dari hal yang buruk. Kita mempertanyakan kuasa dari Tuhan, padahal Tuhan yang menciptakan kita, dunia dan seisinya. Amin. Itu yang kita percayai. Tapi kadang pilihan kita, tindakan kita, respon kita itu mengatakan yang sebaliknya. Saya lanjutkan ayat 13-14. Jawab Yesus kepadanya, perhatikan teman-teman. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air dunia itu tidak akan pernah bikin kita itu benar-benar merasa cukup. Saudara pikir, oh kalau gajiku di atas 10 juta, gue bakal happy. Oh kalau jabatanku ini, gue bakal happy. Oh kalau dapat pasangan dengan kriteria seperti ini, gue bakal happy. Percaya? Ketika saudara mencapai hal tersebut, kalau saudara tidak di dalam Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa mengucap syukur atas apa yang kau miliki. Ibaratnya, saya suka Brother Bo Sanchez, founder kita, bilang kayak gini. Dia pernah tulis waktu itu, segala kekayaan, jabatan, apa yang kita kejar di dunia ini, ibaratnya itu seperti air garam, air laut. Sebanyak apapun kita minum, kita tidak akan pernah merasa yang namanya puas. Dan betul, sekarang kita kejar itu tidak akan bisa mengisi kekosongan yang hanya bisa diisi oleh kasih Tuhan dalam hati kita. Amin. Dan saya lanjutkan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, kata Yesus, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya
akan menjadi mata air di dalam dirinya. Perhatikan, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Saudara tidak akan cuma dipuaskan, tapi hidup saudara akan menjadi mata air. Kalau berbicara mata air, berarti hidup saudara akan menjadi berkat bagi orang lain. Bukankah betul? Kita akan menghasilkan air itu sendiri. Karena air hidup itu ada dalam diri kita. Hidup kita akan menjadi berkat. Hidup kita akan membawa optimisme di saat sekarang di mana orang-orang itu pesimis. Lihat IHSG, harga emas anjlok. Mau usaha apa? Ini di lockdown semua. Respon kita sebagai manusia dan sangat manusiawi, kita takut. Apa nanti efeknya terhadap pekerjaan kita? Betul? Kemarin saya melayani di Panorama Tour. Kerjaan mereka ajak orang tour. Kebetulan yang memanggil saya pada waktu itu bidang dia khusus untuk ziarah ke Holy Land. Gak bisa, saudara, ditutup semua. Kalaupun mau pergi ke Israel, bisa langsung ke Israel, tapi gak boleh keluar dari Israel. Mau kemana? Di saat seperti inilah baru kita menyadari kadang-kadang bahwa kita itu terbatas. That's why we need God. Tapi juga saya mau katakan, nggak cuma masa kritis gini. Seharusnya dalam segala situasi kehidupan kita, kita andalkan Tuhan. Karena Tuhan akan menjadikan saudara apa? Nggak cuma saudara itu dipuaskan, itu selfish banget. Orang yang mikir cari Tuhan itu untuk cari berkat doang, itu selfish banget. Tapi yang Tuhan katakan, saudara dan saya akan menjadi air, mata air, akan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah purpose yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Dan dikatakan yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Karena saya temui ya banyak orang yang doa, begitu dikabulkan, ini respon yang baik nih. Oh, dia berbagi berkat. Karena aku sudah diberkati, aku pergi ke panti asuhan misalnya, sebagai ucapan syukurku atas dikabulkannya doaku. Oh, bagus saudara, bagus. Tapi cuma sekali. Sedangkan ini dikatakan apa? Mata air yang akan terus menerus memancar. Artinya sampai kita menutup mata, sampai nanti kita berjumpa dengan pencipta kita, dan kita amini kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus, hidup kekal. Sampai semuanya itu datang, waktunya datang, seharusnya hidup saudara dan saya menjadi berkat bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi siapapun yang ada di sekeliling kita. Amin. Katakan kiri kananmu, jadilah mata air. Pesan yang kedua malam hari ini kita baca sama-sama 3, 2, 1. God fulfilling His promises. Tuhan akan menggenapi semua janji-janji yang diberikan oleh Dia kepada kita. Yang percaya katakan amin. Kok lemes banget ya. Seharusnya saudara happy. Karena apa? Dikatakan Tuhan pasti akan menepati segala janjinya. Buktinya apa? Saudara bisa lihat. Yohanes 19:28 dikatakan sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Nah, pertanyaannya adalah kitab suci itu isinya apa? Janji Tuhan, betul? Cerita tentang Tuhan. Bahkan Paskah ini, di masa prapaskah ini menjadi momen di mana kita menantikan, benar-benar mengingat kembali bahwa Tuhan yang mengasihi kita itu menggenapi janjinya. Kalau nyawanya aja Dia berikan, boro-boro cuma jodoh kan Pak? Yang single katakan amin. Kok lemes sih, gak bercanda ya?
Yang lagi bermasalah ekonominya, katakan amin. Tuhan akan menggenapi janjinya. Amin. Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Nah, saya akan bacakan Mazmur 22. Enggak semuanya dikatakan di sini. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dan seterusnya saudara, kalau saudara baca di Mazmur 22, ini cerita mengenai sesungguhnya perjalanan Tuhan Yesus pada waktu dia di atas kayu salib. Minggu lalu kita membahas mengenai hal ini, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengan kata lain, perjanjian baru yang kita baca cerita mengenai Yesus itu sudah ada di perjanjian lama, di kitab Mazmur, di zaman Raja Daud. Bahkan kalau saudara membaca kitab Yesaya, sudah ada cerita nubuat apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa Yesus. Dengan kata lain adalah Tuhan tidak pernah mengingkari sebuah atau banyak janji yang diberikan kepada kita. Amin. Buktinya Yesus. Nah, kalau saudara baca Mazmur 69 ayat 22b dikatakan, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Mazmur dari perjanjian lama. Perjanjian baru saudara baca di Yohanes 19 28 sampai 29 dikatakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah apa yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Saudara, ini benar-benar detail. Di situ dikatakan, nggak dikatakan anggur manis, nggak ada di situ dikatakan anggur yang enak, tapi sesuai dengan apa yang dinubuatkan di Mazmur. Anggur asam, dengan kata lain, apa yang Tuhan janjikan spesifik bagi anak-anaknya itu pasti akan digenapi. Jadi dia nggak kurang-kurangin, dia nggak tambah-tambahkan. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik, ya itu yang akan digenapi dalam hidup kita yang percaya. Pertanyaannya cuma satu, saudara percaya nggak? Gampang kan? Perbedaannya cuma percaya enggak. Nah, buktinya apa? Kalau saudara percaya, saudara akan memberikan respon yang sesuai dengan apa yang menjadi pilihan saudara. That's it. Kalau saudara bilang, aku mau ikut Tuhan, tapi hidup saudara jauh dari Tuhan, berarti sebenarnya pilihan saudara bukan Tuhan. Gampang saudara. Dan tanggung jawab atau result dari hidup kita tergantung dari pilihan kita. Saya mau katakan, meskipun firman yang sama diberitakan di FIS atau di paroki saudara, di misa, dimanapun, akan menjadi berbeda bagi setiap kita meskipun duduknya sebelahan. Aku duduk sebelah MD atau OG atau Ko Antoni, CFV, orang-orang yang sudah senior di dalam Tuhan. Siapa tahu ketularan firmannya sama, hidup mereka diberkati, hidup gue diberkati. No, iman itu pribadi antara saudara dengan Tuhan. Harus kita lakukan sendiri, harus kita aplikasikan sendiri dalam hidup kita. Ini yang saya bagikan minggu lalu saudara. Boleh kita baca bareng-bareng? 3, 2, 1. Because we only see part of the story, we cannot understand everything from God's perspective. Kita itu cuma tahu sedikit.
Ibaratnya kalau kita jalan ini gelap, saudara. Kita kadang nggak tahu kan harus melangkah kemana kan? Ya, kita nggak tahu ini tempatnya gimana. Tapi apa yang terjadi? Kita juga tidak akan tahu apa yang ada di depan sana kalau kita tidak melangkah. Kita tadi bilang kita ngangkat tangan, kita ngangkat Alkitab. Thy word is a lamp unto my feet. Betul? Terang bagi jalan, cahaya yang menuntun langkahku. Tapi kita nggak pakai itu. Dunia ini gelap. Kalau kita salah melangkah, bisa jadi kita mungkin jatuh. Kita akan celaka. Tapi kalau kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, ini janji Tuhan, ini akan menuntun kita sampai kepada janji yang Tuhan sudah berikan kepada setiap anak-anaknya. Ada apa? Ada. Next. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Boleh kita merancang apa yang kita bisa dengan akal kita, tapi seharusnya kita akan serahkan itu kepada Tuhan. Karena kita cuma bilang ini, Tuhan, ini yang aku bisa rancangkan, tapi terjadilah seturut dengan rancangan. Pernah saudara mengalami kadang kita sudah rencanain kayak gini, kelihatannya semua jalan itu ditutup, ya? Kita seakan-akan kita kalah atau gagal. Ternyata kita serahkan semuanya ke Tuhan, ternyata Tuhan bukakan jalan lain, dan kita ternyata baru bisa bilang, oh iya ya, puji Tuhan, ternyata gue dapat jalan yang seperti ini. Andai kata dulu dikabulkan yang ini, mungkin aku gak bisa mengalami hal yang lebih besar. Itu saudara. Jadi Tuhan itu punya rencana yang jauh lebih besar dari apa yang kita bisa atau pernah pikirkan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Boleh kita baca bersama-sama? 3, 2, 1. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ia akan meluruskan jalanmu, jomblo. Ia akan meluruskan jalanmu. Hai yang sedang mengalami pergumulan mungkin dalam ekonomimu, dalam kesehatanmu, dalam keluargamu, Ia akan meluruskan jalanmu. Dan ini janji Tuhan, saudara. Saya tidak menambahkan atau mengurangi. Itulah kenapa, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Jangan cuma mengandalkan feast, jangan cuma mengandalkan misa, but every day jadikan firman Tuhan itu sebagai makananmu sehari-hari. Itu yang akan menyehatkan tubuh rohani saudara. Pesan yang ketiga, kita baca sama-sama 3, 2, 1. The selfless mind of Christ. Jadi kalau kita lihat, apa yang membuat Yesus bisa bertahan di atas kayu salib dan menyelesaikan sampai akhir? Karena dia gak mikirin diri sendiri. Karena dia selfless. Berapa banyak di antara kita bukan selfless, selfish. Semua ribut, selfish. Buktinya apa? Yang borong makanan itu selfish sebenarnya. Yang borong hand sanitizer itu selfish sebenarnya. Sorry to say. Yang borong masker lebih dari apa yang dia butuhkan itu selfish sebenarnya. Ya kan? Ini kan yang lagi ngetren sekarang kan? Yang jual harganya gila-gilaan masker hand sanitizer, sorry kalau dia yang jualan, you are selfish. Lu cuma mikirin apa yang menjadi menguntungkan buat kamu. Saya kemarin waktu ketemu Siwon di Family Mart, ini rahasia ya.
Saya ketemu dia CEO dari Family Mart. Jadi mereka itu ada jual hand sanitizer, di mana semua orang kan lagi cari, lagi butuh, bayar berapapun kan. Dan ternyata Family Mart Wings ini dia itu punya bahan baku itu yang banyak banget karena mereka nyetok. Jadi mereka santai. Terus saya tanya, harganya sama nggak? Sama. Kita nggak mau mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti ini. Cuma untuk membatasi supaya orang-orang itu benar-benar pakai untuk dirinya sendiri, itu dibatasi pembelian maksimum cuma 2. Ini bukan promosi Family Mart, tapi pengalaman saya sendiri, saudara. Dengan kata lain, mari kita belajar dari Yesus. Dia benar-benar taat kepada Bapa. Dia mau menderita bagi saudara dan saya karena dia benar-benar mengosongkan dirinya. Dan kenapa dia bisa kayak gitu? Karena kasih. Di keluarga misalnya antara suami dan istri, saya percaya bahwa pernikahan yang bisa bertahan dan bisa diberkati adalah ketika dua-duanya adalah, atau at least satu orang itu benar-benar bisa mengosongkan dirinya, dan dia bisa mengasihi pasangannya, bisa mengampuni pasangannya, bisa menerima kekurangan pasangannya. Di dalam komunitas seperti ini, apakah saudara pikir kalau komunitas rohani seperti ini orang-orangnya baik semua? Enggak. Termasuk yang ngomong di depan. Saya masih berjuang sampai saat ini karena saya tahu saya banyak kekurangan mulut saya. Kadang-kadang saya nggak sengaja ngomong sesuatu hal yang mungkin menyakiti orang lain. Tapi itulah, saudara, di dalam hidup ini kita ini berproses. Gak ada yang perfect. Jangan mengkultuskan, bahkan di gereja kita mungkin, oh kalau dia sudah rohaniwan, kalau dia sudah melayani sekian lama, oh dia pasti baik. Ya kita amini, tapi saudara akan kecewa. Karena apa? Bahkan di komunitas pun kita berselisih satu dengan yang lain, berbeda pendapat. Orangnya kayak gini, ternyata udah pelayanan, bla 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 bla. Well, selama kita masih manusia, kita punya kelemahan. Itulah kenapa kasih, kita perlu kasih untuk kita bisa saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Yohanes 19 ayat 28, perhatikan yang saya kasih warna lain. Segala sesuatu telah selesai. Saudara, Yesus itu nggak cuma memulai pelayanannya, nggak cuma memulai apa yang sudah Bapa perintahkan kepada dia, tapi dia menyelesaikannya itu sampai akhir. Berapa banyak di antara kita itu bisa untuk memulai sesuatu tapi nggak konsisten? Pekerjaan misalnya, wah menggebu-gebu pertama kali, atau mungkin saudara datang ke FIS berkomunitas, wah gua diberkati banget dengan LOCF, atau saudara di persekutuan doa saudara atau komunitas saudara masing-masing, wah gua diberkati, saudara aktif melayani. Makanya saya nggak terlalu kagum dengan orang-orang yang menggebu-gebu waktu mereka itu mengalami Tuhan pertama kali. Saya akan tunggu apakah orang ini konsisten apa enggak, apakah orang ini taat dan setia apa enggak. Dan itu cuma bisa dijawab dengan waktu. Selama 9 tahun berproses di komunitas ini, saya menyaksikan banyak sekali orang yang cuma menggebu-gebu di awal. Doa di LOCF dapat pacar, pasangan hidup yang seiman. Begitu dapat, muntaber, mundur tanpa berita. Kadang-kadang kasih berita juga, tapi tetap mundur, sama aja. Gak banyak orang yang menyelesaikan sampai akhir visi yang Tuhan sudah berikan. Dan itu bukan sesuatu yang gampang memang saudara. Yesus harus berdarah-darah untuk bisa menyelesaikan sampai akhir. Yesus ditolak, bahkan
di tempat dia dilahirkan, sampai dikatakan tidak ada mujizat di tempat dia dilahirkan. Karena orang tidak percaya, orang menolak dia. Tapi itulah, mengikut Tuhan itu dipikir gak cuma yang enak-enak aja. Tapi saya mau katakan, ketika kita finish setia taat sampai akhir, maka kebangkitan yang kekal itu juga yang akan kita peroleh di dalam Dia. Mungkin kadang saat ini mungkin kita capek banget ya karena ikut Tuhan, gak boleh gini, gak boleh gitu. Seakan-akan itu menjadi beban dalam hidup kita. But you know what? Tujuan kita ini bukan cuma di dunia ini. Tapi bagi kita yang beriman, ini cuma sementara, saudara. Saudara mau happy ending? Apa enggak? Itu pilihan saudara. Ada 3 hal tentang selfless. Jesus wasn't thinking about himself. He sacrificed his life because he was thinking about you. Dia korbankan dirinya karena dia mikirin saudara. Nggak usah Yesus lah, orang tua aja. Berapa banyak orang tua itu benar-benar mengorbankan, gak mikirin dirinya sendiri. Bagi yang punya anak, udah gak beli baju lagi, mikirin beli sneakers lagi, gak boleh mikirin jalan-jalan lagi, tapi mikirkan yang terbaik, sekolah yang terbaik buat anaknya, makanan yang terbaik, waktu yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau orang tua dunia aja bisa seperti itu, apalagi Bapa kita di surga. Yang kedua, boleh kita baca sama-sama 3, 2, 1. He submitted entirely to the Father's plan. Dia komit, saudara. Komit apa? Komit pada kehendak Bapaknya. Apakah Tuhan Yesus nggak punya kehendak? Punya. Tapi dia mau tetap komit sama ayahnya, sama Bapaknya. Nah, Matius 26, 39 dan 42 saya bacakan secara cepat. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Menandakan kemanusiaan dari Yesus sendiri. Dia punya kehendak, dia punya mau. Tapi lanjutannya, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu ia pergi untuk yang kedua kalinya. Can you imagine? 2 kali loh Yesus ngomong seperti ini. Dikatakan, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Berani saudara mengatakan, "Tuhan, aku mungkin punya kehendak, tapi biar kehendakmu yang terjadi." Tapi dalam hati saudara tetap berharap kehendak saudara yang terjadi. Betul gak? Berapa banyak kita cuma memaniskan doa kita. Keren kayaknya, let your will be done. Benar kan? Ternyata begitu kehendak Tuhan terjadi, saudara kecewa. Oh, ini banyak banget anak muda seperti ini. Doanya kelihatannya rohani banget. Aku suka dia, ku cinta dia, sayang dia, untuk dia, let your will be done. Begitu ditolak, saudara ngambek. Manusia ya. Yang ketiga, yang terakhir, boleh kita baca sama-sama 3, 2, 1. He stepped down, but was, amin. Dia mungkin direndahkan, dia diturunkan, tapi Allah Bapa sendiri yang menaikkan dia. Dan ini berlaku buat kita juga, saudara. Filipi 2 ayat 4 sampai 11. Saya undang tim pujian naik ke atas stage. Boleh saya undang saudara nanti berdiri? Katakan kiri kanan, memuji Tuhan, sebentar lagi kelar, gua bisa makan. Boleh kita kembali fokus kepada firman Tuhan. Boleh kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya
tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah bagi kemuliaan Allah Bapa. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Yesus yang luar biasa. Saudara, malam hari ini saya bersyukur. Kenapa? Setiap kali kita merayakan ulang tahun dari komunitas kita LOJF, selalu di masa Prapaskah. Saya rasa Tuhan ingin kita supaya kita mengambil waktu untuk melihat kembali kehidupan kita seperti apa. Berapa banyak di antara kita yang hidup kelihatannya kita komit, datang, bersekutu, berkomunitas, tapi seringkali hidup kita itu jauh dari Tuhan. Salah satunya tadi, selfish, memikirkan diri sendiri. 9 tahun bagi saya secara pribadi ini adalah waktu yang paling tepat. Saya bersyukur bahwa ternyata anak-anak muda itu ketika dia menerima kebenaran firman Tuhan, mereka itu sebenarnya sangat-sangat rindu untuk melayani. Dan pada kesempatan ini boleh kita berikan tepuk tangan untuk setiap volunteers, gak cuma yang ada di stage ini, untuk setiap kita yang belajar untuk membagikan diri kita ini seperti tubuh Kristus. Tubuh Kristus itulah kenapa ketika itu harus dipecah-pecahkan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menerima kasih dari Tuhan. Hari demi hari dunia ini begitu banyak yang mengalami kehausan secara rohani. Saudara, malam hari ini merupakan kesempatan bagi saudara yang mungkin selama ini belum membuka hatimu untuk terpanggil. Seharusnya hidup saudara bukan lagi untuk mencari air tersebut, tapi air hidup itu ada dalam diri saudara, dan hidup saudara menjadi sumber air yang terus-menerus memancarkan air kehidupan bagi sesama. Sebentar lagi kita akan menyanyikan sebuah lagu yang tadi saudara sudah nyanyikan. Ini lagu baru kita di album yang baru. Satu hal yang saya suka adalah kayak gini. Ku percaya semua rancanganmu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kau kan menopangku. Angkat tanganmu, katakan, Kaulah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia sekarang.
Saudara tahukah satu hal bahwa ketika Yesus menghampiri wanita Samaria, bukannya Yesus tidak tahu kalau wanita itu sedang berdosa. Itulah Yesus mengatakan, siapa yang tinggal bersama dengan engkau? Dia bukan suamimu. Itu adalah laki-laki kelima yang tinggal dengan wanita tersebut. Di mana posisi kita saat ini? Di masa pertobatan ini, di masa Prapaskah ini adalah waktu yang tepat untuk kita melihat ke dalam diri kita, ke dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita berselingkuh dari Tuhan. Mungkin selama ini kita jauh dari kebenaran Tuhan. Malam hari ini ambil waktu secara pribadi, katakan, Tuhan, aku mau kembali kepada Engkau. Aku mau air hidup itu, Tuhan. Aku gak mau hidup terikat dengan dosa yang selama ini ada dalam hidupku. Aku mau kembali kepadamu, Bapa. Karena aku tahu segala dosaku, segala ambisiku, segala keduniawian, segala yang ditawarkan dunia ini tidak akan pernah bisa memuaskan apa yang ada dalam hidup ini. Kami hanya perlu Engkau, Tuhan. Kami hanya perlu Engkau sebagai yang terutama dalam hidup kami. Malam hari ini buka hatimu sungguh-sungguh. Kembali kepada Tuhan. Ambil keputusan saudara malam hari ini. Tuhan, aku mau kembali kepada hatimu. Dan pada saatnya nanti Tuhan, hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Hidup kami bukannya lagi memikirkan hanya diri kami sendiri, tapi hidup kami akan menjadi sumber berkat bagi sesama kami, bagi keluarga kami. Angkat kedua tanganmu saudara malam hari ini. This is between you and Jesus personally. We surrender our life to you. Kami serahkan hidup kami. Kami mau untuk masuk dalam rancanganmu. Karena rancanganmu lebih besar, lebih tinggi. Jalanmu lebih besar, lebih tinggi daripada apa yang kami bisa pikirkan atau rencanakan. Kami terbatas, Tuhan. Percaya rencanamu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kau
kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Berikan salam sejahtera Tuhan kita. Silakan duduk teman-teman yang terkasih. Di tempat duduk kalian masing-masing sudah ada amplop coklat, di mana kalian bisa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan juga di bagian belakang dari amplop tersebut itu ada kolom putih berwarna putih, di mana kalian bisa menuliskan doa permohonan yang tim doa dari LOJF akan berdoa bagi saudara. Dan kalau tadi benar nggak sih bahwa nggak ada yang pertama kali hadir di sini? Ada nggak yang pertama kali hadir? Jangan malu-malu, it's okay. Nggak disuruh ngapa-ngapain. Boleh angkat tangan saudara? Ada? Nggak ada first timer? Oh, ada di belakang. Hey, welcome to the family. This is your home. This is your family. Setelah acara FIS ini berakhir, ada teman-teman yang bawa signage di sebelah kiri saya. Boleh dilihat sebentar. Nah, setelah FIS ini berakhir, silakan hampiri mereka, karena kita punya souvenir cantik, kemudian kita punya snack, dan yang paling penting adalah kita ingin kenal kalian secara pribadi. Saya serahkan kepada MC kita pada malam hari ini. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Silakan Brother James. Boleh tepuk tangan untuk Brother James yang ganteng banget. Tepuk tangan sekali lagi buat Brother David. Teman-teman, nggak asik kalau nggak ada selebrasinya ya. Namanya juga lagi ulang tahun kan ya. Tapi saya mau tes dulu semangatnya. Masih semangat nggak sih? Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan buat kita semua. Yes. Mudah-mudahan lucu ya. Tadi saya baru ngarang di tempat duduk. Pak Mamat ke Rawamangun, Pak Yosef ke Kemanggisan. Selamat ulang tahun LOJF yang ke-9. Lumayan. Ya, lumayan ya buat pemulang. Teman-teman, malam hari ini kita akan sedikit merayakan seperti tadi katanya Brother David, kan kita masa prapaskah ya. Jadi meriahnya nggak usah secara fisik, tapi meriahnya dalam hati aja ya. Oke, saya mau panggil orang-orang yang sangat berpengaruh juga di dalam LOJF ini. Pertama-tama saya mau panggil Romo Aan. Gimana kan kau berada, Romo? Romo? Jangan-jangan Romo ada di belakang panggung. Oh, ternyata ada di sebelah sana. Yeay. Saya mau panggil juga Ko Antoni dan Cievi sebagai salah satu advisor dari LOJF. Mari kita sambut Ko Antoni dan Cievi. Oh, ada. Wah, spesial banget memang malam hari ini ya. Oke, berikutnya Oji dan Andy. Dua orang ini adalah mentor segala umat juga, terutama umat LOJF ya. Dan yang terakhir, saya mau panggil, ini saya bacanya sesuai dengan cue card-nya ya. Saya mau panggil Ko David dan Ci Yolanda. Mana itu? Ko David dan Ci Yolanda. Ko Davidnya udah ada di panggung. Ci Yolandanya mana ya? Bisa tolong dicari? Oke, tepuk tangan buat Ci Yolanda. Berasa muda gue. Aku bacanya sesuai cue card. Nih ada Romo Aan, Ko Antoni, Ko David, Ci Yolanda. Aku kan MC yang harus mengikuti cue card. Oke, kita mau sama-sama tiup lilin ya. Kita mau sama-sama tiup lilin, tapi kita mau nyanyi dulu dong, happy birthday dulu ya. Musik. Yes.
9. ya. Oke. Gimana Romo? Oh itu mundur. Oke siap. Sama-sama ya. 3, 2, 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh nggak ada. Ya, habis tim ini biasanya potong kue. Ayo. Oh Romo dulu. Oke Romo. Romo silakan. Oke. Ini Romo. Oh bukan. Bercanda Romo. Dia lo nggak boleh nggak bercanda. Ya. 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 Atau Romo sebelum potong kue mau ada gerakan-gerakan? Enggak ya? Enggak usah ya. Oke nanti berantakan ya. Ya. 3, 2, 1, mari kita saksikan Romo sudah memotong kue ini sebagai tanda bahwa kita sama-sama penuh dengan sukacita dan bahagia merayakan hari ulang tahun LOJF Indonesia yang ke-9. Yeay! Terima kasih kepada Bima Mempelai. Biasanya kalau potong kue kan hubungannya sama sorry Romo. Maklum ingat kerjaan Romo. Ya. Say something Romo. Terima kasih Romo. Sorry. Romo sorry. Terima kasih selamat berusia untuk kita semuanya di usia 9 tahun ini. Semoga kita sungguh bisa menjadi berkat, Amin. menjadi sinar, menjadi terang bagi saudara-saudari kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Yeay. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Silakan bisa meninggalkan panggung atau mungkin ada yang mau dikata. Oh monggo luar biasa. Oh lengkap ya. Baik, mari kita syukuri rahmat Tuhan kebersamaan kita 9 tahun ini. Dengan mohon berkat Tuhan kita akan berdoa dan nanti kita akhiri dengan berkat penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah kehidupan bagi kami, khususnya komunitas kami LOJF Indonesia ini yang genap di bulan Maret ini berusia 9 tahun. Perjalanan yang kiranya tidak mudah bagi kami, khususnya bagi para pendiri dan pendahulu kami yang bersama-sama memikirkan perjalanan LOJF ini dengan segala perjuangannya sehingga bisa sampai seperti hari ini. Tuhan, itu semua karena tuntunan dan bimbingan-Mu bagi teman-teman kami, saudara-saudari kami ini. Semoga apa yang kiranya telah Engkau mulai melalui komunitas kami ini, kami bisa melanjutkan karya-Mu di tengah-tengah dunia ini, khususnya di Jakarta ini, di mana kami ada 2 komunitas untuk kami mengembangkan karya-Mu melalui kebersamaan kami dalam Face maupun Let Group yang ada. Semoga siapapun yang datang ke tempat ini, yang hadir ke tempat ini, sungguh berjumpa dengan Engkau melalui karya-karya tangan-Mu, melalui kami semua, saudara-saudari kami ini yang peduli, yang memperhatikan lewat doa-doa, lewat perjumpaan dan kegiatan-kegiatan yang ada. Tuhan, kiranya perjalanan kami masih panjang. Kami mohon tuntunan dan bimbingan-Mu selalu, agar kami menganugerahi rahmat kesehatan, sehingga kami bisa menjalankan tugas-tugas kami di tengah-tengah kesibukan kami, dalam keluarga kami, dalam tugas pekerjaan kami, studi kami, dan seluruh aktivitas kami. Biarlah ya Tuhan itu semua menjadi persembahan hidup kami kepadamu, yang kami bagikan kepada saudara-saudari kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua rahmat anugerah yang boleh kami terima hingga hari ini. Kini kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami ya Tuhan di tengah-tengah situasi yang kadang membuat kami takut, cemas, panik. Namun kami percaya Engkau akan menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami menjauhkan dari perasaan-perasaan yang kadang membuat kami takut dan cemas itu.
Engkau menjadi pegangan kami, firman-Mu menjadi tuntunan dalam langkah laku kami. Maka ya Tuhan, sertai kami dalam perjalanan kami ke rumah kami masing-masing, berjumpa dengan keluarga, dengan saudara-saudari kami, dan biarlah itu semua pengalaman-pengalaman kami ini kami bagikan kepada siapapun yang kami jumpai dalam hidup kami. Ini semua kami sampaikan dengan peran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maria Bunda Kristus, Bunda kami semua, Bunda Engkau yang selalu menolong, Engkau yang selalu menjaga. Kami ingat Engkau menemani Yesus Putramu hingga di kayu salib. Engkau sungguh juga mengalami bagaimana sakitnya penderitaan Putramu, namun Engkau tetap setia. Semoga teladan Bunda Maria juga menginspirasi kami dalam tugas pelayanan kami di tengah-tengah keluarga dan komunitas kami. Terimalah salam dari kami ya Bunda. Salam Maria penuh rahmat, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita, komunitas kita yang genap berusia 9 tahun ini, dan seluruh karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi buat Romo Ana, Pak Antoni, CFV, OGMD, David dan Yolanda yang selalu ada mendampingi kami semua domba-dombanya yang ada di sini. Semoga mereka tetap setia bersama kami ya, karena ada Tuhan Yesus yang selalu setia juga bersama. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu setelah kita pulang dari ruangan ini, kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi sumber air hidup bagi sesama kita. Katakan kiri kananmu, be the light. Be the light. Sampai jumpa